Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy dari program studi Ekonomi Syariah dengan NIM 1904010092. Pada video kali ini saya akan membahas tentang One Belt One Road atau yang biasa disingkat OBOR. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah dari ekonomi internasional. Nah, langsung saja saya akan membahas tentang One Belt One Road. Apa sih itu One Belt One Road? One Belt One Road merupakan program yang diinisiasi Presiden Cina Xi Jinping pada 2013 lalu. Program ini bertujuan membangun infrastruktur darat, laut, dan udara secara besar-besaran untuk meningkatkan dan memperbaiki jalur perdagangan dan ekonomi antar negara di Asia dan sekitarnya. Kelebihan program ini sendiri adalah menyediakan dana yang besar bagi anggotanya. Cina bahkan dikabarkan menggelontarkan dana sebesar 150 miliar US dollar per tahun. Dana itu bisa dipinjam negara peserta program tersebut untuk membangun infrastruktur mereka. Kebanyakan utang yang disebabkan oleh Cina, tetapi untuk Indonesia sendiri sudah sangat membantu dalam membangun sejumlah proyek, diantaranya yang pertama proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, proyek PLTA Sungai Klayan, dan pembangunan kawasan industri Tanah Kuning. Pendanaan proyek-proyek tersebut dilakukan dengan skema Business to Business atau B2B. Mengutip laporan Business Insider, mega proyek Belt and Road ini menghubungkan 70 negara Asia, Eropa, dan Afrika. Beberapa negara yang tergabung di proyek ini termasuk yang pertama Cina, India, Pakistan, Rusia, Selandia Baru, dan Polandia. Nah, bersama-sama mereka menyumbang setidaknya sepertiga dari PDB dunia. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah dari One Belt One Road atau yang biasa disingkat OBOR. Berbicara mengenai One Belt One Road, kita harus memahami terlebih dahulu fakta historis dan memahami mengapa jalur ini sangat erat kaitannya dengan kondisi historis yang muncul pada masa itu. Secara umum, jalur sutra dimulai dari Loyang dan Chang'an dari Tiongkok kuno, melewati koridor Hexi ke terminal Dunhiang, sebelum dibagi ke dalam 3 rute atau trifurcating. Rute utara ke pegunungan Tianxian dan Urumqi, rute tengah dari Turpan ke barat melalui selatan Xijian Hotan ke Asia Tengah, kemudian dari Asia Tengah ke Persia atau sekarang lebih dikenal dengan nama Iran, dan akhirnya ke Eropa dan rute selatan sepanjang daratan Palmir ke Pakistan dan India. Dari sejarah terbentuknya jalur sutra, jalur ini dibentuk oleh beberapa orang dari berbagai bangsa, tercatat oleh National dan Development and Reform Commission, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Perdagangan Republik Rakyat Cina lebih dari 2000 tahun yang lalu. Bangsa Eurasia yang cerdas dan berani menjelajahi dan membuka beberapa rute perdagangan dan pertukaran budaya yang menghubungkan peradaban besar Asia, Eropa, dan Afrika yang secara kolektif disebut sebagai jalur sutra oleh generasi berikutnya. Ini berkontribusi sangat besar dalam perkembangan kemakmuran negara-negara di sepanjang jalur sutra, melambangkan hubungan dan kerjasama antar timur dan barat. Silk Road Spirit merupakan sebuah warisan sejarah dan budaya yang dimiliki oleh semua negara di dunia. Konsep One Belt One Road merupakan sebuah konsep jalur perdagangan yang telah lama ada sejak 2000 tahun yang lalu, yang disebut dengan jalur sutra atau Silk Road. Jalur sutra merupakan sebuah rute jaringan perdagangan yang menghubungkan Cina dan Timur Jauh dengan wilayah Timur Tengah dan benua Eropa. Jalur ini didirikan secara resmi sejak masa dinasti Han di Cina dan membuka perdagangan dengan Barat pada masa 130 sebelum Masehi. Rute jalur sutra tetap digunakan sampai saat ini, meskipun rute ini sudah 600 tahun sejak jalur sutra digunakan untuk perdagangan internasional. Kemunculan inisiatif One Belt One Road atau yang biasa disingkat OBOR diumumkan pada tahun 2013 lalu oleh Presiden Xi Jinping. Nah, inisiatif ini Xi Jinping mencoba mengaktifkan kembali eksistensi jalur perdagangan yang sudah lama ada yang disebut dengan sebutan jalur sutra dan merubahnya menjadi One Belt One Road atau OBOR yang
juga dikenal dengan sebutan Belt Road Initiative, menjadi sebuah landasan bagi Xi Jinping dalam menjalankan politik luar negerinya. Obor menjadi sebuah pembeda dalam sejarah politik luar negeri Cina, yang di dalamnya segala urusan hubungan kerjasama dengan negara-negara di dunia harus berorientasi terhadap perkembangan dan kemajuan ekonomi dan infrastrukturnya. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon